Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Revina Mulia Putri dari Prodi Teknik Informatika kelas C Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan menerangkan tugas saya, yaitu pembuatan program ramalan zodiak. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans menggunakan Java. Yang pertama yaitu ada integer tanggal bulan. Di sini maksudnya memasukkan tanggal dan bulan. Nah, sistem on-print-in-nya itu adalah ramalan zodiak dan ramalanmu hari ini. Nah, selanjutnya di sini scanner untuk sistem outprint yang keluar yaitu masukkan tanggal lahir, lalu sistem outprint masukkan bulan lahir. Nah, selanjutnya di sini ada if tanggal. Nah, di sini jika, if itu kan jika tanggal 19 bulan 1, tanggal 18 dan bulan 2 itu termasuk dari sistem outnya zodiak Aquarius, umum, seorang yang bekerja keras, keuangan. Ini adalah momen terburuk kamu dalam mengelola keuangan, tapi kamu harus wajib memenuhi kebutuhan. Untuk percintaan, kamu harus lebih rasional dalam menjalani sebuah hubungan. Nah, ini berlanjut sampai 12 zodiak. Langsung saja saya coba run. Nah, di sini langsung masukkan tanggal lahir. Misalkan saya memasukkan tanggal 6 bulan 9. Nah, di sini ketika saya memasukkan tanggal 6 bulan 9, zodiaknya Virgo. Dan di sini langsung tercantum juga ini nih ya, langsung tercantum ada umum, keuangan, dan percintaan. Sekian presentasi yang untuk ramalan zodiak. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan menyampaikan materi berupa kompleksitas algoritma, algoritma greedy, dan algoritma prim. Nah, yang pertama di sini kompleksitas algoritma. Jadi kompleksitas algoritma merupakan sebuah algoritma yang tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Yang kedua, algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Yang ketiga, yaitu kemangkusan algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Yang keempat, yaitu algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang, di mana kebutuhan waktu dan ruang itu suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Nah, kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terbaik. Nah, jadi mengapa kita melakukan algoritma yang mangkus? Nah, di sini yaitu model perhitungan kebutuhan waktu atau ruang. Jadi kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi. Jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Selanjutnya yaitu kompleksitas waktu. Jadi dalam praktek kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Contohnya, tinjau algoritma menghitung rata operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AK atau yaitu jumlah-jumlah plus AK. Kompleksitas waktu hitung rata adalah T dalam kurung N sama dengan N. Selanjutnya yaitu algoritma greedy. Nah, istilah algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian di
di mana masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nah, nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Selanjutnya di sini ada contoh. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disuruh mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Nah, selanjutnya dari peta yang ditampilkan di atas tadi, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem peta pada gambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek atau berwarna biru, dan kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma greedy. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tentunya adalah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Jika dilihat kembali sebuah peta seperti pada gambar di atas, ini ya. Nah, pada dasarnya di sini hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalnya, peta di atas dapat dipresentasikan dengan titik-titik penghubung sebagai berikut. Nah, ini contohnya titik-titiknya, ya ada A, B, C, D, E, G, F. Nah, dari gambar di atas kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat dipresentasikan dengan menggunakan graf atau spesifiknya direct graph atau graf berarah. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek, ini kita akan menggunakan struktur data graf untuk mempresentasikan peta. Jadi untuk mempresentasikan peta kita menggunakan graf. Nah, berikut adalah graf yang digunakan. Nah, ini grafnya ya. Nah, untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Cari lokal maksimum ke titik selanjutnya, tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditemukan. Lalu kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang algoritma prim. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubungan. Jadi ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge itu dalam pohon diminimalisasikan. Algoritma ini ditemukan pada 1930 oleh matematikawan yang bernama Wojciech Jarnik dan kemudian secara terpisah oleh komputer saintis Robert J. Prim. Jadi pada 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada tahun 1959. Karena itu algoritma ini sering dinamai algoritma DJP atau algoritma Jarnik. Nah, langkah-langkah untuk algoritma prim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat sebuah pohon yang terdiri dari satu node, dipilih secara acak dari graf. Yang kedua, buat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. Yang ketiga, loop sampai semua cabang di dalam himpunan menghubungkan dua node di pohon. Hapus dari himpunan satu cabang dengan bobot terkecil yang menghubungkan satu node di pohon dengan satu node di luar pohon. Yang terakhir, hubungkan dengan cabang tersebut ke pohon. Nah, dengan struktur data binary sederhana, algoritma prim dapat menunjukkan berjalan dalam waktu O atau log V, di mana E adalah jumlah cabang dan V adalah jumlah node. Dengan Fibonacci Heap, hal ini dapat ditekan menjadi O atau E plus log V yang jauh lebih cepat bila grafnya cukup padat, sehingga E adalah display style atau omega log F. Nah, di sini contohnya ya. Yang pertama, ini adalah graf berbobot awal. Graf ini bukan pohon karena ada sirkuit. Nama yang lebih tepat untuk diagram ini adalah graf atau jaringan angka-angka dekat garis.
Jadi angka-angka dekat garis ini penghubung adalah bobotnya, belum ada garis yang ditandai, dan not D dipilih secara sembarang sebagai titik awal. Jadi ini sembarang ya untuk memilih titik awalnya. Yang kedua ada ini, not kedua yang dipilih adalah yang terdekat ke D, yaitu A. Yang terdekat ke D yaitu A jauhnya 5, B 9, E 15, dan juga F 6. Nah, dari keempatnya 5 adalah yang terkecil, jadi kita tandai not A dan cabang DA. Ini ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu not berikutnya yang dipilih adalah yang terdekat dari D atau A. Jauhnya 9 dari D dan 7 dari A. E jauhnya 15 dan F 6,6 adalah yang terkecil. Jadi kita tandai not F dan cabang DF. F dan cabang DF. Nah, selanjutnya algoritma ini berlanjut seperti sebelumnya. Not B yang jauhnya 7 dari A. Jauhnya 7 dari A dan ditandai di sini cabangnya DB. Ditandai merah karena baik not B dan not D telah ditandai hijau sehingga DB tidak dapat digunakan. Algoritma ini berlanjut seperti di atas. Not B yang jauhnya 7 dari A ditandai di sini. Cabang DB ditandai merah karena baik not B dan not D telah ditandai hijau sehingga DB tidak dapat digunakan. Dalam hal ini kita dapat memilih antara C, E, dan G. C jauhnya 8 dari B, E 7 dari B, dan G 11 dari F. E yang terdekat, jadi kita tandai not E dan cabang FB. Nah, di sini yang terakhir, not yang tersedia adalah C dan G. C ini jauhnya 5 dari E dan G 9 dari E. Nah, C dipilih jadi ditandai bersama dengan cabang EC. Ini bukan merah ya, maaf karena di sini warnanya biru dan hijau. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.